Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan melanjutkan episode TNT kita. Karena untuk beberapa minggu ke belakang, kita tidak atau kurang aktif ya untuk upload video. Karena ada beberapa kendala yang membuat untuk konten TNT kita itu terpending dulu. Jadi untuk kesempatan kali ini, kita kembali hadir lagi pada episode TNT selanjutnya. Dan pada episode kali ini kita bakalan ngebahas sebuah produk mikroskop trinokuler atau mikroskop yang sudah support untuk penggunaan kamera mikroskop. Jadi untuk Sobat Tenisi yang penasaran apa produknya, langsung saja kita lihat dan kita unboxing bersama-sama. Dan kita lihat package apa saja yang Sobat Tenisi dapatkan dari pembelian mikroskop yang satu ini. Ini dia mikroskop M5T Pro B11 dari Relief atau Relife. Jadi untuk Sobat Tenisi, pada episode kali ini kita bakalan ngebahas sebuah mikroskop trinokuler dari produk Relife atau brand dari Relief untuk mikroskop M5T Pro ya, B11. Jadi untuk alasnya sendiri dia menggunakan alas B11. Jadi untuk Sobat Tenisi yang belum tahu atau belum pernah lihat seperti apa alas B11 itu, bakalan kita unboxing bersama-sama dan kita lihat package apa saja yang Sobat Tenisi dapatkan dari pembelian mikroskop ini. Jadi untuk yang pertama kita lihat bersama-sama, di depan kita langsung ada lampu mikroskop LED langsung dari Relief atau Relife dengan seri RL033. Jadi untuk Sobat Tenisi sudah dapatkan lampu mikroskop dengan tampilan seperti ini. Dan kita bakalan lihat bagian dalamnya langsung. Nah, sebelum kita unboxing di bagian mikroskopnya. Nah, untuk lampu Relief sendiri RL033 ini dia memiliki lampu LED berjumlah kurang lebih sekitaran 46 LED. Jadi untuk tampilannya seperti ini sudah dilengkapi dengan cover yang tentunya dapat melindungi bagian lensa bawah dari asap atau uap dari hasil dari penyolderan atau blower dari Sobat Tenisi nantinya ketika melakukan garapan di mikroskop ini. Jadi sudah dilengkapi dengan cover ya, akrilik. Dan untuk bagian belakang sendiri beda dengan lampu mikroskop lainnya yang biasanya menggunakan 3 point baut dan juga ada beberapa yang langsung menggunakan drat. Sedangkan RL033 dari Relife ini atau Relief ini dia menggunakan sistem soket atau seperti soket, cuma di plug in saja atau dipasang saja dia langsung otomatis terpasang. Jadi untuk Sobat Tenisi dia sudah memiliki kuku di 3 bagian atau 3 sisi yang dapat menahan lampu Relife ini, yang tentunya sangat praktis banget untuk Sobat Tenisi pasang nantinya di lampu atau di mikroskop ini. Dan untuk selanjutnya lampu ini dilengkapi dengan kabel power yang sudah memiliki switch, dan tentunya switchnya ini sudah touchscreen atau tidak perlu kita klik-klik terlalu keras, dan ini sudah memiliki sensor langsung. Nah, jadi makanya bentuknya datar, ini datar ya, dan hanya mengeluarkan indikator lampu saja. Ini kabelnya cukup panjang dengan adaptor yang cukup besar juga, yang tentunya dengan power 5 volt 2 ampere yang bisa menyupport lampu mikroskop ini. Nanti kita bakalan lihat seperti apa tampilan lampunya dan apa saja warna lampu yang dapat dihasilkan dari RL033 ini. Nah, ini untuk lampu mikroskop M5T. Ini khusus untuk M5T dari Relife. Dan untuk mikroskopnya sendiri kita langsung saja buka dengan menggunakan alas B11. Nah, ini kita buka. Untuk cover plastiknya warna hitam, abu-abu, putih. Jadi ada 3 kombinasi warna yang terdapat pada alas mikroskop RL
atau relief M5T Pro ini. Jadi untuk B11 sendiri, dia itu adalah salah satu kode alas dari jenis mikroskop yang terdapat di M5T. Jadi untuk M5T dia menggunakan alas B11 dengan ukuran yang lebih kecil dari alas B3 tentunya, tapi memiliki rentang atau lebar yang sedikit lebar dari alas B3 ya. Dari alas B3. Biasanya kalau untuk B3 itu dari produk Relife biasa ada di M3T, dia menggunakan alas M3 B3. Jadi untuk M5T Pro ini dia memiliki ukuran yang sedikit lebar, tapi panjangnya dikurangi dari panjang B3 untuk M5T Pro dengan tampilan seperti ini, kombinasi 3 warna dan juga tentunya lebih slim lagi, lebih tipis. Nah ini untuk alas, dan selanjutnya seperti biasa mikroskop selalu dilengkapi dengan styrofoam pelindung yang bertujuan agar mikroskop ini terlindungi. Nah ini untuk buku manual, terlindungi dari dampak benturannya, dan kita bakalan unboxing bersama-sama seperti apa package atau isi dari mikroskop M5T Pro. Oke Sobat Teknisi, untuk selanjutnya kita bakalan jelaskan satu-satu apa yang Sobat Teknisi dapatkan dari pembelian M5T. Jadi di depan kita sudah kita preteli satu-satu, kita keluarkan dari kotaknya. Dan untuk yang pertama di sini ada tiang yang tentunya tadi ada alasnya juga B11. Untuk tiangnya sendiri M5T ini menggunakan tiang pendek dengan ukuran yang standar ya, seperti mikroskop yang lainnya, dengan menggunakan dudukan dengan kuncian 3 baut. Jadi untuk Sobat Teknisi, penguncian alas dari alas ke tiang dia menggunakan 3 baut seperti mikroskop relief yang satunya itu M3T. Jadi untuk Sobat Teknisi nanti kita bakalan perlihatkan bagaimana cara mengaplikasikan atau memasang tiang dari mikroskop M5T ini ke alas B11. Dan untuk selanjutnya di sini ada leher mikroskop yang tentunya sudah bisa Sobat Teknisi nanti adjust untuk ketinggian dan juga adjust untuk zoom in zoom out dari mikroskopnya nanti. Jadi ketika kita zoom in dan zoom out, ini salah satu hal yang paling penting banget untuk mensupport zoom in zoom out dari mikroskopnya. Jadi untuk Sobat Teknisi ini juga sudah berbahan aluminium alloy juga, jadi untuk ketahanannya tentunya sudah dipastikan sangat kuat. Dan selanjutnya di sini ada karet lensa mata yang Sobat Teknisi dapatkan dengan bentuk lengkung ya. Jadi dia tidak lurus. Biasanya kalau lurus dia seperti ini. Jadi untuk bagian lensa matanya sudah mengikuti bentuk dari mata Sobat Teknisi. Jadi lengkukan atau lengkung. Jadi makanya lensa mata ini karet lensa mata ini dia disebut karet lensa lekung ya, cekung. Jadi untuk M26 relief lah Sobat Teknisi sudah dapatkan lensa mata, karet lensa mata, dan tentunya di sini Sobat Teknisi karena dia trinokuler, Sobat Teknisi sudah dapatkan juga lensa CTV. Jadi untuk Sobat Teknisi sudah dapatkan lensa CTV dengan kode M28 0,5. Jadi untuk Sobat Teknisi sudah gampang banget untuk mengadjust atau memfokuskan nantinya ketika Sobat Teknisi melakukan pengaplikasian kamera di mikroskop M5T ini. Jika sebelumnya Sobat Teknisi mungkin menggunakan mikroskop dengan dukungan selongsong yang tentunya itu di-adjust atau difokuskan lagi dengan cara yang lebih manual. Nah ini lebih digampangkan lagi, tetap manual tapi lebih mudah lagi untuk mencari fokusnya. Nanti Sobat Teknisi tinggal putar ke kiri dan ke kanan mencari fokusnya. Dan untuk Sobat Teknisi bisa lihat sendiri untuk tampilan mikroskop M5T Pro. Jadi untuk M5T Pro dari Relife atau Relief ini, dia berwarna abu-abu dan hitam. Jadi untuk Sobat Teknisi yang nantinya mungkin sudah lihat dari jauh mikroskop berwarna abu-abu, ya itu bisa dipastikan adalah M5T Pro dari Relife. Jadi untuk Sobat Teknisi dengan dilengkapi dengan zoom sampai kali 50 atau di sini dengan angka 5 ya.
Jadi mikroskop M5T ini sudah support sampai kali 50 zoom outnya. Untuk sobat teknisi nanti kita bakalan coba aplikasikan, dan mikroskop M5T Pro ini sudah disupport juga dengan lensa mata 10/22. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin sebelumnya menggunakan M3T yang masih menggunakan lensa mata 10/20, nah sekarang untuk M5T Pro ini sudah dilengkapi dengan lensa mata 10x22 atau per 22, yang tentunya untuk secara skala luasnya sobat teknisi lebih luas lagi dari lensa mata yang menggunakan 10/20. Jadi untuk 10/22 ini dia rentang atau wide sobat teknisi itu lebih luas lagi dalam proses melihat dari mikroskop ke alasnya. Jadi objek yang sobat teknisi lihat nantinya bakalan lebih luas lagi, dan tentunya sudah nyaman banget di mata sobat teknisi dan menghindari cepat pusing atau gagal fokus ya ketika menggunakan mikroskop M5T ini. Jadi untuk sobat teknisi langsung saja seperti biasa kita bakalan coba aplikasikan mikroskop M5T ini, dan kita langsung saja jelaskan beberapa tips dan triks dalam proses perakitan mikroskop M5T ini. Oke, untuk yang terakhir tadi kita lupa, seperti biasa mikroskop, setiap pembelian mikroskop sobat teknisi basi sudah dilengkapi dengan cover yang tentunya ini digunakan untuk melindungi mikroskop ini ketika sobat teknisi tinggal atau sobat teknisi jarang gunakan. Sobat teknisi bisa gunakan cover ini untuk melindungi mikroskop terhindar dari yang namanya debu ataupun cairan-cairan yang tidak ramah dengan mikroskop ini. Jadi cover ini sangat penting sekali untuk sobat teknisi, apalagi untuk sobat teknisi yang tidak 24 jam ya di tempat meja servis sobat teknisi. Apalagi tokonya mungkin ditinggal untuk beberapa hari, tidak terjadi kegiatan yang terlalu banyak di mikroskopnya. Jadi kita sarankan untuk menggunakan cover ini, karena cover ini sangat berguna sekali untuk sobat teknisi agar mikroskop sobat teknisi nantinya yang ada di meja sobat teknisi terhindar atau terlindungi dari yang namanya kotoran atau debu-debu yang menempel di lensa mata, yang tentunya bisa menyebabkan baret ataupun blur yang tidak bisa dihilangkan nantinya. Jadi untuk sobat teknisi langsung saja kita aplikasikan atau kita susun atau kita rakit mikroskop M5T ini, dan kita lihat seperti apa tampilan dari mikroskop M5T ini. Oke sobat teknisi, kita sampingkan dulu ya untuk komponen-komponennya, dan kita coba rakit satu persatu komponen dari mikroskop ini. Jadi untuk alas B11 ini, karena dia ukurannya tidak terlalu lebar dari mikroskop dengan alas menggunakan alas B3, makanya dia menggunakan tiang pendek, dan itu bertujuan agar si mikroskopnya ini tetap stabil ya ketika sobat teknisi menggunakan lensa yang cukup tinggi. Jadi untuk sobat teknisi ini kita sudah dilengkapi dengan kunciannya untuk segi 5 atau kunci L, dan juga 3 baut kuncian yang sudah dilengkapi 3 ring juga. Jadi untuk sobat teknisi ketika memasang baut, langsung saja sobat teknisi pasangkan ring bajanya di bautnya. Jadi ring baja ini bertujuan untuk menambah daya cengkraman dari bautnya ini. Jadi tidak gampang lepas atau goyang. Nah ini untuk titiknya di sobat teknisi bisa lihat nanti dia triangle atau 3 sisi atau segitiga, dan di sini juga terdapat untuk pada bagian segitiga. Nah untuk sobat teknisi yang bertanya, lalu untuk apa bagian tengah ini dilubangi cukup besar? Jadi untuk sobat teknisi, untuk tiang sendiri sebenarnya alas mikroskop itu rata-rata dia lebih ke universal. Jadi ketika sobat teknisi membeli sebuah mikroskop dilengkapi dengan tiang seperti ini, triangle atau 3 titik ini, dan untuk alasnya sendiri itu bisa nantinya sobat teknisi pasangkan tiang yang hanya menggunakan 1 kuncian saja di tengah. Biasanya menggunakan baut dengan kepala segi 5 juga dengan ukuran yang lebih besar lagi,
yang tentunya biasanya digunakan di mikroskop menggunakan tiang pendek, tiang panjang dengan ukuran tiang yang lebih kecil. Jadi untuk sobat teknisi, untuk tiang sebenarnya dia bisa menggunakan triangle atau 3 bagian ini, dan juga bisa satu saja di tengah mono. Jadi untuk yang triangle ini memang sedikit bersabar ya sobat teknisi masangnya. Jadi kita pasang dulu satu di sini. Ini untuk mengunci bagian dari mikroskopnya. Kita letakkan satu, lalu kita pastikan dulu terpasang, tapi tidak langsung kita kencangkan. Nah, jadi untuk satu ini dia mengunci posisi dari salah satu lubang. Nah, ketika sudah terpasang salah satu lubang, lalu kita paskan dengan lubang yang satunya. Jadi untuk yang satu itu dia sudah mengunci alasnya, jadi kita tidak perlu menahannya lagi terlalu susah ya. Jadi ini bertujuan agar sobat teknisi tidak terlalu susah mencari lubang pada bagian belakang. Jadi dipasang satu persatu, jadi kita tidak mengencangkan secara satu-satu ya. Jadi kita pasang dulu, tidak perlu dikencangkan terlebih dahulu. Nah, ini kita pasang, karena yang dua sudah kepasang, dan tentunya yang satu sudah pas. Jadi untuk tiang dan alas itu titiknya sudah dipastikan pas, dan untuk sobat teknisi tidak perlu ragu lagi untuk proses pengaplikasian. Nah, untuk alas sendiri untuk pengunciannya sangat diharapkan untuk sobat teknisi kunci dengan kuat, karena ini salah satu yang bisa menyebabkan mikroskop sobat teknisi mungkin lama-kelamaan nanti dudukannya tidak kokoh atau goyah ya. Jadi untuk sobat teknisi ketika sudah mengunci seperti ini, pastikan lagi satu persatu untuk kekuatan kuncian sobat teknisi. Jadi untuk ring yang kita pasang tadi itu bertujuan untuk menambah sedikit tekanan untuk pemasangan tiang dan alasnya tadi. Jadi ketika sudah kencang, sobat teknisi pastikan juga untuk pada bagian sini sudah terkunci dengan pas, dengan fix ya. Jadi tidak ada gerakan lagi yang bisa menyebabkan mikroskop nantinya bakalan goyang ketika kita gunakan. Nah, ini sudah tidak goyang lagi dan sudah dipastikan tidak ada yang longgar lagi. Sobat teknisi langsung saja aplikasikan leher dari mikroskopnya. Jadi untuk leher sendiri dia menggunakan satu kuncian di belakang, yang tentunya ini bertujuan untuk mendorong ring yang ada di tengah leher ini. Dan untuk pemasangan itu sobat teknisi selalu perhatikan untuk ring pada bagian tengahnya ini menggunakan bahan tembaga, itu selalu pastikan dalam keadaan longgar. Yang itu bertujuan agar tidak menghalangi jalan atau lajur dari leher ini bakalan nanti kita masukkan pada tiang, dan itu bertujuan agar menjaga si tiangnya ini tidak gampang lecet, yang itu berdampak ketika jangka panjangnya tiang ini bisa nanti terjadi korosi atau berkarat ya. Nah, ini kalau dia sudah kita longgarkan, dia bakalan sangat mudah kita pasang. Nah, jadi ketika sudah kita pasang, langsung saja kita kunci. Karena dia menggunakan satu kuncian, jadi untuk sobat teknisi pastikan kunciannya tetap pada kuncian yang sempurna atau cukup kuat ya untuk menahan mikroskopnya nantinya. Jadi untuk sobat teknisi di sini untuk kokoh atau kekuatannya sudah cukup kokoh, dan untuk sentralnya sudah cukup sentral dengan posisi sobat teknisi sudah lurus. Nah, ini sudah lurus. Nah, ini posisinya sudah lurus ya. Dan untuk pada bagian sini pastikan dia pada bagian rata-rata, bagian belakang dan bagian depan itu rata. Dan itu bertujuan nanti dalam proses penyetingan mikroskopnya. Jadi untuk sobat teknisi ketika memasang sebuah mikroskop, pastikan ini pada bagian belakang dan depannya itu rata ya. Nanti kita bakalan lihat dan coba dalam proses pengaplikasian atau penyetingan mikroskopnya langsung. Nah, ini untuk pada bagian sebelah kiri, sini ada kuncian. Dan sobat teknisi nanti bisa lihat dan perhatikan untuk pada bagian depan
dan juga pada bagian kiri. Kalau kita berdepan ini, pada bagian kiri dan pada bagian kanannya itu juga terdapat titik-titik atau lubang yang tentunya ini bertujuan untuk memasang kuncian untuk mikroskopnya juga. Jadi untuk sobat edisi, kuncian untuk mikroskopnya ini, kepala mikroskopnya memang disediakan satu di mikroskop M5T Pro ini, dan sobat edisi bisa bebas pilih untuk meletakkan atau memasang kuncian ini di bagian kanan, depan ataupun sebelah kiri. Jika sobat edisi itu kidal, tentunya sobat edisi bisa pasang untuk pada bagian kiri. Jadi untuk sobat edisi mungkin yang selama ini banyak bertanya kenapa hanya disediakan satu untuk pengunciannya, karena memang dari sananya memang diberi satu kuncian saja. Jadi untuk sobat edisi langsung saja kita pasang atau kita aplikasikan kepala mikroskopnya. Sebentar, kalau sebelum kita pasang, kita pastikan dulu pada bagian lehernya ini, karena dia bisa di-adjust. Kita pastikan dia sudah terkunci ya, tidak gampang untuk dinaik turunkan. Nah, bagi sobat edisi yang mendapati mikroskop atau leher mikroskop yang sudah mulai longgar, sobat edisi cukup lakukan proses penguncian dengan melakukan pemutaran adjustment pada bagian kiri dan kanan ini secara berlawanan arah. Nah, ini ada posisi kiri dan kanan. Sobat edisi posisikan berlawanan arah. Yang satu sebelah kanan, yang sebelah sini sebelah kanan sini. Jadi otomatis dia bakal berlawanan arah. Dan itu bertujuan untuk mengunci leher mikroskop ini, dan tentunya lebih aman lagi nantinya ketika sobat edisi meletakkan mikroskopnya pada bagian leher. Jadi kita tinggal pasang dan kita menggunakan kunci yang kita bicarakan tadi. Nah, kita posisikan sentral lalu kita pasang untuk kunciannya. Nah, untuk kunciannya sendiri ini bertujuan agar ketika sobat edisi melakukan adjustment atau penggunaan mikroskopnya atau head mikroskopnya tidak goyang-goyang, tidak pindah-pindah, yang dapat mengganggu sobat edisi ketika melakukan proses penyetingan mikroskop atau penggunaan mikroskop. Nah, ini kita sudah posisikan dia sentral atau lurus. Nah, ini sudah lurus. Oke ya. Sudah lurus, lalu kita lepaskan lensa mata. Dan untuk mikroskop M5T, dia juga sudah support untuk plus min. Tentunya sobat edisi sudah bisa melakukan settingan langsung menggunakan plus min dari mikroskopnya ini. Jadi untuk sobat edisi yang menggunakan kacamata seperti saya, itu bisa menggunakannya tanpa kacamata, karena untuk mikroskop itu sendiri sudah dilengkapi dengan fitur plus minnya langsung dari mikroskopnya. Jadi sobat edisi nanti bisa putar untuk pada bagian matanya, untuk ke kiri itu adalah plus, minus, dan untuk ke kanan itu adalah plus. Oke sobat edisi, selanjutnya kita bakalan pasang karet lensa mata lengkung langsung dari merek Reliefnya atau Relief dengan seri M26. Biasanya sobat edisi mungkin belinya terpisah. Nah, untuk yang sekarang M5T ini dia langsung dilengkapi dengan karet lensa mata yang tentunya sangat mudah sekali untuk sobat edisi aplikasikan. Nah, ini sudah terpasang. Yang tujuannya karet lensa mata ini mengikuti bentuk dari lekukan mata kita, jadi lebih nyaman lagi dalam proses penggunaan mikroskop ini. Jadi ini tampilan depannya ketika mikroskop atau karet lensa mata mikroskop ini kita pasang di mikroskop M5T ini. Nah, untuk selanjutnya pada bagian trinokulernya sendiri, ini untuk lensa trinokulernya, ini sobat edisi bisa pasangkan lensa CCTV-nya. Nah, untuk lensa CCTV itu bertujuan agar sobat edisi bisa mengaplikasikan atau memasang si kamera mikroskop nantinya ketika sobat edisi ingin menggunakan kamera mikroskop. Nah, ini sangat simpel sekali. Sobat edisi cukup lakukan proses penguncian nanti di bagian sebelah kanannya. Sini sudah terdapat untuk kunciannya menggunakan segi 5 atau kunci L-nya yang sudah sobat edisi dapatkan ketika sobat edisi membeli M5T ini. Oke sobat edisi, inilah tampilan mikroskop M5T Pro B11 dari Relief atau Relief. Untuk sobat edisi selanjutnya kita bakalan pasang pada bagian bawahnya tentunya lampu dari mikroskop ini. Jadi untuk lampunya sendiri seperti kita
bicarakan tadi, lampu mikroskop M5T ini sudah dilengkapi dengan kuncian kuku di tiga bagian sisinya, yang tentunya sobat teknisi cukup lakukan proses pemasangan dengan mendorong ke atas dan sudah terpasang langsung. Nah, untuk pada bagian sebelah sini ini sudah dilengkapi juga untuk pencolokan kabel dari lampu mikroskopnya ini. Jadi adaptornya sudah dilengkapi untuk bagian sini. Dan untuk sobat teknisi, seperti biasa kita sarankan untuk kabel lampunya kita lewat atau kita taruh di pada bagian belakang sini. Kita lewatkan pada bagian belakang. Tentunya ini bertujuan yang pertama agar tidak mengganggu alur ketika sobat teknisi melakukan proses garapan di mikroskop, dan juga menghindari kabel dari lampu mikroskop ini terkena panas dari blower ataupun solder secara langsung ya. Jadi ketika sobat teknisi melakukan garapan di mikroskop ini, kabel dari mikroskop ini tidak mengganggu dan juga tidak terdampak langsung ketika melakukan garapan langsung di meja atau di alas mikroskop ini. Jadi ini lampunya tinggal kita pasang, kita lakukan dorongan saja. Ini sudah terkunci, dan tentunya ini sangat simpel dan juga menghindari yang namanya pada bagian sini nanti lecet ataupun baret-baret ya, untuk sobat teknisi seperti kuncian yang masih menggunakan baut. Nah, untuk selanjutnya untuk sobat teknisi kita nanti bakalan coba perlihatkan bagaimana cara settingan standarnya dari mikroskop M5T ini, agar sobat teknisi dapatkan settingan yang lebih nyaman untuk penggunaan mikroskop. Jadi untuk mikroskop kali ini kita tidak menggunakan lensa peninggi. Tentunya kita bakalan perlihatkan standar dari M5T ini seperti apa, ketinggiannya berapa, dan juga settingannya seperti apa. Jadi untuk selanjutnya, oke sobat teknisi, kita bakalan langsung saja coba untuk proses pengejasan atau settingan langsung dari mikroskopnya. Jadi untuk sobat teknisi, rentang jarak antar mata kita beda-beda. Jadi untuk sobat teknisi nanti bisa menyesuaikan posisi ternyaman sobat teknisi untuk rentang lebar matanya. Jadi untuk sobat teknisi bisa langsung lakukan proses geser salah satu lensanya, itu bakalan menggerakkan dua-dua lensanya. Jadi ini sudah otomatis, dan kita bakalan coba menggunakan tanpa kacamata. Oke, untuk sobat teknisi yang masih minus atau tidak menggunakan kacamata dan menggunakan karet lensa cekung, tentunya kita tidak bisa menggunakan kacamata. Lalu kita proses adjust pertama adalah mencari ketika kita zoom out atau zoom in paling kecil, zoom out paling kecil, nanti kita bakalan coba posisikan dulu posisi nyamannya, titik tengahnya, dan kita cari untuk plus minnya. Nah, ini kita sudah dapatkan plus minnya. Ketika sudah dapat, nanti kita coba cari tingkat ketinggiannya dengan cara untuk pada bagian ini kita pastikan dia rata-rata air. Jadi yang pertama kita geser itu adalah pada bagian belakang. Jadi untuk mikroskop M5T dengan zoom 0,7 atau zoom in atau zoom outnya 0,7, itu kita dapati ketinggiannya seperti ini. Jadi ketika kita tidak menggunakan lensa peninggi 0,7 ataupun 0,5, maka sobat teknisi dapatkan standar dari mikroskop M5T ini dengan ketinggian seperti ini. Jadi untuk posisinya sobat teknisi bisa lihat posisi kerjanya cukup sempit karena kita tidak menggunakan lensa peninggi. Jadi untuk sobat teknisi yang nantinya ingin menggunakan lensa peninggi, kita sarankan untuk mikroskop M5T Pro ini menggunakan lensa peninggi 0,7, karena untuk mikroskop ini menggunakan tiang pendek yang tentunya untuk ketinggiannya tidak terlalu tinggi ya. Jadi untuk sobat teknisi yang ingin menggunakan 0,5 itu tetap bisa juga, cuman untuk mikroskop ini dia bakalan berada di posisi teratasnya atau pada bagian atas ini. Jadi untuk 0,5 dia bakalan tinggi pada bagian sini. Nah, ini ketinggian untuk menggunakan 0,5 standarnya seperti ini, biasanya bakalan lebih tinggi lagi. Nah, untuk 0,7 dia bakalan sedikit rendah, dan
kenapa kita sarankan untuk menggunakan 0,7? Karena untuk tingkat kestabilan mikroskop ini di posisi duduknya dia bakal lebih stabil dan menjaga sobat teknisi agar tidak tidak terlalu terganggu ketika mikroskop ini diletakkan di meja servisan sobat teknisi. Jadi ketika dia dalam posisi seperti ini, dia menggunakan alas B11 yang tentunya untuk tingkat luasnya tidak terlalu luas. Jadi lensa 0,7 lebih disarankan untuk penggunaan mikroskop M5T ini. Jadi untuk 0,5 tetap kita perbolehkan atau bisa saja, cuman memang ketinggiannya lebih tinggi lagi dan bisa mentok pada bagian atas ini. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin meja servisnya sudah tinggi juga, atau mungkin posisi meja servisnya tidak terlalu luas, untuk posisi seperti ini tidak cukup stabil ya untuk mikroskopnya, karena dia menggunakan alas yang tidak terlalu luas. Dan juga untuk bobotnya sendiri ini tidak terlalu berat untuk alasnya. Jadi agar lebih stabil, ini posisi yang paling pas untuk sobat teknisi menggunakan mikroskop, menggunakan 0,7. Oke sobat teknisi, mungkin untuk sobat teknisi yang penasaran seperti apa tampilan dari mikroskop M5T ini dari lensa matanya atau view dari lensa matanya, tentu nanti kita bakalan perlihatkan di video ini. Oke sobat teknisi, seperti itulah tampilan mikroskop M5T Pro B11 dari Relife tanpa menggunakan lensa peninggi 0,7 ataupun 0,5, yang tentunya untuk tampilan atau wide atau view dari tampilan lensa matanya sudah lebih luas dari M3T ya, karena dia menggunakan lensa mata 10/22. Jadi untuk perbandingannya tidak terlalu jauh, cuman memang untuk tingkat kenyamanannya lebih diperhatikan lagi untuk pada mikroskop M5T ini. Jadi untuk sobat teknisi, ketika sudah dapat posisi standar dari mikroskop ini tanpa menggunakan lensa peninggi ataupun sudah menggunakan lensa peninggi, tetap sama, kita setting awalnya harus posisi rata-rata atau bagian belakang dan bagian depan lehernya ini dalam posisi sama ya, datar. Jadi ketika posisi seperti ini atau lebih turun ataupun lebih tinggi seperti ini, maka ketika sobat teknisi melakukan proses zoom in ataupun zoom out, sobat teknisi tidak bakalan dapatkan posisi yang maksimal atau performa yang maksimal dari mikroskop ini. Mungkin dia bakalan lebih rendah ataupun bakalan terlalu tinggi, dan sobat teknisi bakalan terlalu sering melakukan proses geser pada bagian belakangnya ini. Jadi untuk sobat teknisi, untuk rata-rata seperti ini tujuannya agar sobat teknisi dalam proses melakukan zoom in ataupun zoom out tidak terlalu sering menggunakan kuncian pada bagian belakang ini. Jadi untuk kuncian leher ke tiang ini, sobat teknisi diharapkan jangan terlalu sering di otak-atik ketika penggunaan mikroskop, karena ini bakalan berdampak, yang pertama mungkin baret juga, dan yang kedua itu adalah tingkat kuncian yang sobat teknisi lakukan ketika proses penguncian dari leher ke tiangnya. Jadi untuk sobat teknisi mungkin kelupaan atau lupa untuk melakukan proses penguncian yang sempurna, dan itu bisa berdampak mikroskop ini bakalan turun secara langsung atau mendadak, yang bisa menyebabkan lensa yang ada di bagian kepala mikroskop ini terdampak
dan bakalan lepas ataupun mungkin bakalan pecah juga. Dan untuk sobat teknisi, untuk settingan standar seperti ini tujuannya agar memudahkan sobat teknisi dalam proses mendapatkan settingan ketika melakukan zoom in ataupun zoom out. Jadi ketika sobat teknisi zoom out, ini kita lakukan zoom in sampai 50, kita cukup tinggal naikkan pada bagian lehernya, dan kita sambil kita perhatikan titik fokus dari mikroskop ini. Dan biasanya ketika kita melakukan zoom out seperti ini, di zoom out maksimal, maka dia bakalan mengikuti pada bagian leher ini, dia juga maksimal ke atas. Ketika sudah maksimal ke atas seperti ini, dia bakalan sudah dapatkan fokus atau settingan yang sempurna dari mikroskop ini. Itulah salah satu tujuan settingan mikroskop, kenapa untuk di awal-awal atau posisi zoom terkecilnya kita harus memposisikan mikroskop ini dalam posisi standar rata-rata bagian depan dan bagian belakangnya sendiri. Jadi untuk sobat teknisi, itulah cara dan sedikit tips dan trik dalam proses perakitan mikroskop M5T Pro dari Relive ini. Oke sobat teknisi, itulah beberapa tips dan trik mengenai proses perakitan mikroskop M5T Pro dari Relive ini menggunakan alas B11. Yang tentunya beberapa tips dan trik kita itu bertujuan agar mikroskop yang sobat teknisi nanti aplikasikan di meja servisan sobat teknisi dapat digunakan secara maksimal dengan performa yang tersempurnanya dari mikroskop M5T Pro ini, dan juga tentunya lebih aman lagi untuk sobat teknisi dalam proses pengaplikasian mikroskop atau perakitan mikroskop di meja servis sobat teknisi masing-masing. Dan untuk selanjutnya, seperti biasa tadi juga kita sudah sedikit membahas mengenai sarung untuk mikroskop ini. Jadi untuk mikroskop sendiri dia sudah dilengkapi sarung dengan ukuran yang tentunya sudah menyesuaikan dari ukuran mikroskopnya. Ini jadi bahannya sudah waterproof, tidak api proof ya, tidak tahan api. Tentunya dia waterproof dan juga tentu sudah pas ya ukurannya. Jadi untuk sobat teknisi bisa gunakan untuk proses penutupan mikroskop ini. Jadi ini bertujuan agar mikroskop sobat teknisi terlindungi dari debu, dari cairan atau mungkin kotoran-kotoran yang tidak ramah dengan mikroskop ini. Ketika sobat teknisi meninggalkan dalam keadaan seperti ini, lensa mata terbuka, lensa CCTV terbuka, ada kamera juga, dan ada beberapa komponen-komponen lainnya yang tidak bisa terdampak atau terkena air atau cairan-cairan yang lainnya yang tidak sengaja terdampak di mikroskop sobat teknisi. Ini bakalan berguna sekali, berguna banget untuk melindungi mikroskop sobat teknisi dari hal-hal tersebut. Jadi untuk sobat teknisi, itulah kenapa setiap sobat teknisi melakukan pembelian mikroskop merek apapun, jenis apapun, selalu dilengkapi dengan cover atau selimut ataupun mungkin sarung dari mikroskop. Jadi tujuannya agar melindungi mikroskop sobat teknisi agar tetap awet dan tentunya tahan lama di meja servisan sobat teknisi. Yang pertama sekali yang pasti terdampak adalah lensa mata. Itu terdampak dari debu. Walaupun sobat teknisi sering melakukan aktivitas di mikroskop ini, tapi lensa mata itu adalah bagian paling awal terdampak ketika sobat teknisi melakukan atau meletakkan mikroskop ini di meja servisan sobat teknisi, baik itu dari debu ataupun cairan-cairan lainnya. Dan yang untuk yang kedua, untuk mikroskop itu pada bagian bawah itu adalah proses penggarapan saja. Jadi dalam proses penggarapan itu bisa terdampak dari uap yang biasanya berasal dari fluk ya, ketika sobat teknisi melakukan proses penyolderan ataupun dari proses pembloweran, itu bakalan terdampak pada bagian lensa bagian bawah. Tapi karena lensa bagian bawah sudah dilindungi dengan cover lampu yang tentunya sangat membantu sobat teknisi untuk melindungi lensa bagian bawah. Jadi untuk pada bagian bawah itu sudah dapat dilindungi. Dan sedangkan untuk cover ini itu bertujuan untuk melindungi ketika mikroskop ini tidak digunakan ataupun ditinggal dalam kurun waktu yang lama. Jadi selalu gunakan cover kesayangan Anda untuk melindungi
mikroskop kesayangan Anda. Jadi agar mikroskop ini dapat bertahan lama dan tentunya awet, tidak ada baret-baret yang dapat mengganggu view Sobat Teknisi menggunakan mikroskop yang ada di meja Sobat Teknisi masing-masing. Jadi untuk Sobat Teknisi selalu perhatikan kebersihan, karena untuk lensa mata dan lensa-lensa yang ada di bagian mikroskop ini harganya cukup fantastis ya, dengan harga yang cukup tinggi. Tentunya pencegahan lebih baik daripada kita mengganti komponen dari mikroskop itu sendiri. Dan untuk Sobat Teknisi, mungkin sekian episode kita TNT mengenai mikroskop trinokuler M5T Pro dari Relife dengan menggunakan alas B11. Mungkin sekian dulu. Apa tuh? Iya. Mungkin sekian dulu episode kita kali ini mengenai mikroskop ini. Untuk Sobat Teknisi, seperti biasa, jika ada saran dan komentar silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan agar kita saling sharing dan bagi-bagi ilmu, kita bisa diskusi juga di bagian kolom komentar. Jadi untuk Sobat Teknisi, seperti biasa, jangan lupa share video kita agar teman-teman sobat-sobat teknisi kita yang lainnya dapat melihat dan mengetahui episode-episode TNT kita yang lainnya, agar kita bisa sharing-sharing ilmu, bagi-bagi ilmu untuk teman-teman yang lainnya. Jadi untuk Sobat Teknisi, seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar Sobat Teknisi tidak ketinggalan updatean video TNT kita selanjutnya. Dan untuk Sobat Teknisi, seperti biasa, jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, dan Facebook di fanpage 994 di Facebook ya. Jadi untuk Sobat Teknisi agar tidak ketinggalan info-info menarik apa saja yang ada di 994. Karena untuk semua info barang dan juga ada beberapa updatean yang ada di 994, ada semua di sosial media kita. Itu Sobat Teknisi agar tidak ketinggalan info-info tersebut. Jadi untuk Sobat Teknisi, mungkin sekian dulu episode kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rizky, QC 994 pamit undur diri. Ciao.